Nah, perlu saya cerita sedikit tentang Lysoyus ya. Lysoyus itu sebuah grafik. Mungkin coba saya ganti kamera. Nah, Lysoyus itu seperti ini ya. Baru kemarin saya menemukan menunya. Ya. Ternyata ada menu untuk Lysoyus. Oh iya, ini siapa Pak? Mas Marco. Ya, silakan Mas Marco. Jadi ini adalah kurva Lysoyus. Ini akan berubah-berubah sesuai dengan kondisi amplitude, frekuensi maupun fase. Jadi saya cerita sebentar tentang Lysoyus ya. Jadi gini, setiap kali mahasiswa praktikum osiloskop itu pasti akan disuruh untuk mempraktekkan gelombang Lysoyus, kurva Lysoyus seperti ini. Nah, biasanya tidak banyak yang tahu itu apa sih Lysoyus, ngapain harus mempelajari Lysoyus gitu. Karena sebenarnya untuk memahami Lysoyus itu kalian harus paham secara matematisnya. Nah, tetapi tidak semua mahasiswa itu memahami matematis secara mudah, atau tidak semuanya mahasiswa itu bisa mengimajinasikan sebuah rumus sehingga menjadi sebuah kurva. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi dari Lysoyus. Jadi Lysoyus itu adalah kita membandingkan dua buah gelombang. Nah, jadi poin pentingnya adalah membandingkan dua buah gelombang. Loh Pak, apa yang harus dibandingkan gitu? Apa yang harus dibandingkan? Memang pentingnya apa membandingkan dua gelombang? Ingat bahwa ada banyak hal di kehidupan sehari-hari itu yang membutuhkan analisa gelombang. Contoh PLN. Coba kalian lihat di pinggir jalan kalian. Mungkin ada tiang listrik, di situ ada berapa kabel? Ada 3 kabel. 3 kabel itu adalah listrik RST. RST itu inisial saja. Bisa dikatakan XYZ, RST, dan sebagainya. Itu masing-masing memiliki perbedaan fasa. Perbedaan fasa sebesar berapa? 120 derajat. Itu kenapa 120 derajat? Itu karakteristik dari generatornya. Nah, terus kalau meleset dari 120 derajat, nah berarti nanti akan ada hal yang tidak normal dari listrik itu. Nah, itu yang harus dianalisa oleh PLN. Itu salah satu contoh. Nah, untuk menganalisa itu butuh kurva Lysoyus. Yang paling sederhana dan populer adalah Lysoyus. Nah, contoh sederhana lagi, coba saya buka kamera. Contoh sederhana lagi, saya punya sebuah benda ya. Nah, saya punya sebuah benda yaitu mixer. Nah, tahu nggak ini apa ini? Wah, mixer audio. Pernah mainan ini atau pernah lihat ini? Mungkin yang pernah apa itu ke kampus waktu PKKMB atau sidang senat, kita punya alat seperti ini besar, ada yang tanggung, ada yang besar, dan saya punya yang versi kecil yaitu mixer audio. Mixer audio ini adalah salah satu perangkat stereo, jadi dia bisa mengeluarkan audio secara stereo. Bicara soal stereo, maka dia ada dua buah saluran yang masing-masing berbeda fasa. Nah, dari sini saya bicara tentang fasa. Nah, sekarang apa sih itu fasa dan perbedaannya bagaimana? Dan bagaimana cara membandingkan fasa? Nah, kita butuh Lysoyus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan tentang Lysoyus. Masih meresapi? Tapi jangan pasang stiker yang itu ya, apa meresapi terus dipasang di grup WA itu ya, biasanya orang sedang meresapi terus ditulis sedang meresapi. Mbak Silvi lagi songgowong itu. Gimana Mbak Silvi, ada pertanyaan? Belum Nah, ada. belum ada ya, jelas ya berarti ya. Oke. Pak, mau tanya, bentar Pak. Bedanya ya, beda fase sama sudut fase itu apa ya Pak? Bagus. Beda fase sama sudut fase. Oke. Ini beda fase sama sudut fase itu hampir mirip.
tapi maksudnya sama. Jadi gini, kalau kita bilang beda fase, ya beda fasenya berapa? Beda fasenya 90 derajat. Nah, 90 derajat itulah sudut fasa. Beda fasa itu biasanya dinyatakan dalam derajat atau pi radian. Ada dua satuan, pi radian atau derajat. Nah, tapi biasanya kita lebih mudah menggunakan derajat karena pi radian itu orang harus hafal rumusnya. Nah, biar kita nggak perlu ngapalin rumus yang aneh-aneh atau yang susah-susah, kita pakai derajat aja. Jadi Jadi apa ya, sudut fasa ya, sudut fasa itu yaitu nilainya itu. Sekian derajat itulah sudut fasa. Oke, bisa dipahami Mbak Silvi? Bisa, Pak, bisa. Bisa, pertanyaannya bagus. Oke, pertanyaan yang bagus. Sip. Nah, sekarang kita akan buka modul yang kemarin, ya, modul yang pernah ditanyakan Mbak Silvi kemarin. Nah, saya share dulu. Nah, ini dia. Oke, kita kemarin sampai di mana ya? Ya, pantas saja kalian bingung karena menjelaskan ini aja butuh 2 hari loh. Butuh 2 pertemuan, enggak apa-apa. Oke, sekarang kemarin kita sudah mempraktekkan dan membahas tentang superposisi gelombang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang membuat pola Lissonius. Siapkan 2 buah generator frekuensi audio dan hubungkan keduanya dengan sumber listrik PLN. Oke, kita cross-check. Kita sudah punya 2 buah audio generator. Nah, ini seperti ini. Nah, ini gambarnya tak buat cemet ya, nggak tak buat HD karena mungkin dengan dibuat agak cemet gini, kuota kalian juga lebih hemat ya, karena lebih sedikit resolusinya lebih kecil, maka kuotanya nyedotnya nggak banyak. Nah, seperti ini, ada 2 buah audio generator atau function generator dan ada 1 buah oscilloscope. Oke, kita lihat lagi perintahnya. Nah, kemudian pasang kabel penghubung pada masing-masing terminal keluaran. Nah, ini sudah kita lakukan. Hubungkan 1 generator frekuensi audio dengan CH1, channel 1, dan generator lainnya pada channel 2. Ini juga sudah kita lakukan. Atur sinyal sehingga diperoleh sinyal sinusoidal dengan frekuensi 10 kHz dan amplitudo 1 volt. Nah, putar knob volt per diff, samakan amplitudo kedua sinyal. Oke, khusus 4 dan 5 coba kita lakukan. Frekuensi 10 kilo dan amplitudo 1 volt. Frekuensinya 10 kHz, berarti ini kali 1. Ini juga dikali 1. Ini 10 kHz, berarti ini ke 10. Yang ini juga ke 10. Kemudian amplitudonya 1 volt, berarti 1 volt itu 20 kali 5, 25 dikali 10. 20 kali 5 kan 100, 100 kali 10, 1, oke, 1 volt. Jadi sudah betul ini, ya, sudah betul. Nah, sekarang di sini perintahnya adalah, saya share screen lagi. Putar knob volt per diff, samakan amplitudo kedua sinyal karena kita punya fungsi auto, jadi ini tidak perlu kita lakukan. Tekan tombol display untuk menampilkan menu pengatur tampilan. Tekan tombol H3, kemudian pilih on pada XY mode. Osiloskop akan menampilkan tampilan sinyal dari 2 generator frekuensi. Oke, 678 ini sebenarnya sudah kita lakukan. Coba kita buka kameranya. Coba kita fokuskan di osiloskopnya. Nah, oke.
Yang dimaksud dengan fungsi XY itu ini. Nah, ini. Kalau ini ditekan gini, maka modenya adalah mode biasa. Mode biasa seperti ini. Nah, kalau misalkan mau menampilkan Lysoyus atau fungsi XY, itu ditekan sini, nah, jadilah seperti ini. Oke, sampai di sini. Kita coba analisa. Sinyalnya ada di sini, jadi pembacanya ada di kuadran ini. Karena apa? Yang X itu di sini, Y-nya di sini, jadi perpotongannya di sini. Jadi nanti pengamatan kita akan kita lakukan di sini aja. Jadi kita fokus melihatnya di daerah sebelah sini aja. Oke. Ini sudah kita lakukan. Artinya apa? Kurva ini menandakan bahwa frekuensinya sama, amplitudenya sama, dan sudut fasanya sama atau beda. Tidak ada beda fase, jadi sudut fasanya sama. Perlu kalian ketahui, dengan menggunakan alat ini, function generator ini, yang tipe Kudak VAL 25 ini, kita hanya bisa mengatur amplitude, frekuensi, dan bentuk gelombang. Sudut fase tidak bisa dilakukan. Nah, untuk itu, kita coba pelajari teorinya dulu. Kita coba pelajari teorinya dulu. Saya share screen ini. Nah, kemarin kan saya suruh baca artikel ya. Di artikel itu bisa di-download sebuah Excel. Ya. Excel itu ya dapat mensimulasikan ini apa Lysoyus. Nah, ini Mbak Dinda, Mbak Silvi sudah nyoba Excel ini? Sudah Pak, baru tadi Sudah ya, tadi pagi. Ya, enggak apa-apa. Mbak Yola mana? Iya, sudah nyoba ini Excel-nya? Belum, oke. Mas Habibi, ada Mas Habibi? Mas Habibi. Iya, Pak. Iya, sudah nyoba, Mas? Belum, Pak. Belum. Iya, tapi masih ingat kan Lysoyus kan ya? Udah pernah kan dulu ya? Praktik ini ya? Dulu pernah, Pak. Sekarang udah lupa. Apa? Wajar. Nah, apa lagi ya? Coba saya panggil. Mas Lasafril, mana Mas Lasafril? Iya, Pak. Ya, sudah nyoba Mas Lasafril? Belum, Pak. Belum, oke. Iya, Pak. Apa-apa lah, saya anggap baru nyoba atau belum nyoba ya. Iya, Pak. Aku satu Pak Agus. Oh, saya dulu. Bentar ya. Ini sudah diganti minus ya? Iya, bentuknya kan ini Mas, ini minus. PPH-nya juga sudah diganti. PPH sudah diganti. Cantik PPH-nya sudah diganti. Masih capek kan ya? Belum tektok kan ya? Gaji siapa, Mas? Ini yang ada beberapa orang itu masih capek semua. Oh iya, capek. Saya belum ngasih ini. Aku kan ngasih. Ya. Sama kemarin ada dari Mas Faisal. Ya. Ternyata kalau ada ijazah sebelumnya. Ijazah dari yang ini. Ya ini ngirim SKL bukan ijazah. Makanya ditolak sama dari diktinya. Terus katanya apa Pak Faisal, karena sekarang Thailand lagi libur panjang, baru bisa ngontak kampus itu
garisnya depan. Nah, terus saya bilang kalau nggak apa-apa, nggak usah berkasnya diambil, minta tolong dari kampusnya harusnya ngirim soal ke bapak, nanti biar bisa dikirim ke sini. Oh iya. Berarti ternyata itu SKL ya? Iya, yang dia upload itu SKL sama beliaunya, bukan ijazah. Tapi di sana ditolak. Sampai mahasiswanya nggak tahu itu ijazah apa SKL. Gimana? Sampai sang mahasiswanya aja nggak tahu itu SKL atau ijazah. Apa mungkin bahasanya pakai bahasa asing itu? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Apa? Oh, Saya ke Pak Agus ya. iya. Kasih Mbak ya. Apa saya ke Nanti saya aja. Ya. Oke. Makasih. Oke, baik saya lanjutkan. Mohon maaf ya. Tadi saya sampai mana tadi? Oh ya, saya share screen lagi yang ini. Oke. Jadi ini adik-adik, jadi di Excel ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang dibangun dari Excel. Mungkin ada yang pernah dengar bahwa aplikasi juga bisa dibangun dari Excel atau sudah pernah mempraktekkan? Belum Dengar, pernah, Pak. Pak. Belum pernah ya? Iya. Kalau saya sudah sering lihat aplikasi dari Excel, cuman memang belum bisa bikin ya. Belum bisa bikin. Iya. Jadi Excel itu juga bisa untuk aplikasi. Seperti selayaknya kalian ngoding Python, LT, VB, PHP, C#, C++, dan sebagainya. Excel pun juga bisa digunakan untuk aplikasi. Tapi harus hafal betul fitur-fiturnya ya. Oh iya, intermezzo aja. Mungkin kalau kalian besok bekerja apapun jurusan kalian, Excel ini harus dikuatkan ya. Excel, Word itu harus dikuatkan sampai ke tahap-tahap yang expert. Karena itu sangat kalian butuhkan. Betul itu betul. Jadi pesan saya Excel, Word itu harus dikuatkan. Oke, kembali saya membahas tentang gelombang ya. Jadi di sini aplikasi ini itu membandingkan dua buah gelombang. Ya, dua buah gelombang. Dinamakan fungsi 1 dan fungsi 2. Ini fungsi 1 sama fungsi 2. Nah, fungsi 1 itu rumusnya apa? X sama dengan A sin A T plus theta. Sementara fungsi 2 fungsi sama titik 2 sama dengan Y sama dengan B sin B kali T. Nah, ini coba saya besarkan. Nah, ini rumus standar dari ini ya, sinus ya. Rumus standar dari sinus itu ya ini. X itu nama sinyalnya atau nama gelombangnya. Kemudian A itu amplitudo, nama amplitudo, kemudian sinus, kemudian frekuensi, kemudian waktu ditambah, setelah ditambah ini pasti fase. Jadi polanya begitu. Tengah yang pertama ini pasti amplitudo. Ini nanti diinisialisasikan apapun. Kalau ini di awal ini biasanya amplitudo. Amplitudo dikali sinus dalam kurung A ini frekuensinya dikali T ini waktu. Fungsi waktu. Kalian tidak usah dipikir fungsi waktunya karena itu adalah sesuatu yang berjalan 0, 1, 2, 3, 4, 5 terus berjalan. Yang kalian pikirkan hanyalah amplitudo A, kemudian A kecil ini adalah frekuensi ditambah theta. Theta ini adalah fasenya. Kemudian di sini juga begitu, sama, Y sama dengan B. B ini amplitudo. Tapi di sini diinisialisasikan sebagai huruf B. Yang tadi huruf A, ini huruf B. Kemudian sinus, B kecil ini frekuensinya, T itu waktu ya. Nah, tapi di sini tidak ada theta, tidak ada fasenya. Kenapa demikian? Karena fase itu adalah perbedaan. Jadi bicara soal perbedaan. Nah, theta ini misalkan theta ini saya tulis sudut fasanya misalkan 0 derajat. 0 derajat terhadap apa? Terhadap B, terhadap yang fungsi ini, fungsi 2 ini. Jadi misalkan di sini sudut fasa saya isi misalkan 60 derajat. Nah, 60 derajat itu adalah ini.
Ini terhadap apa? Terhadap fungsi ini. Nah, seperti itu. Sudut fasa itu adalah perbedaan. Jadi, sudut fasa itu nilainya, dan sudut fasa itu pasti bicara soal perbedaan. Nah, kalau ini dikatakan 60, berarti 60 derajat terhadap ini. Gitu. Jadi, sampai sini paham ya? Nah, oke, saya lanjutkan. Kemudian, fungsi satu atau gelombang yang pertama ini, atau fungsi X sama saja ya, itu dilambangkan dengan garis merah. Garis merah, sementara yang fungsi 2 itu digambarkan dengan garis biru. Nah, amplitudo di sini adalah besar kecilnya atau kuat lemahnya gelombang ya. Jadi simpangan tertinggi dan simpangan terendah itulah amplitudo. Nah, misalkan contoh, kalau amplitudo yang merah ini tak gedein, maka dia akan membesar, akan membesar, akan membesar. Nah, kalau tak kecilin, akan mengecil, lebih kecil daripada yang biru. Begitupun juga demikian, kalau misalnya amplitudo ini tak naikin, tak besarin, makin besar gitu. Nah, ini amplitudo, kemudian kalau frekuensi bagaimana Pak? Kalau frekuensi ya kerapatannya. Misalkan yang merah saya naikkan frekuensinya. Nah, seperti ini jadi makin merapat, makin merapat seperti itu. Oke, sekarang untuk memahami Lisius itu, kita samakan saja amplitudonya dulu. Amplitudonya anggap aja 3 volt peak to peak, kemudian frekuensinya kita anggap 2, kita buat 2 Hz. Begitupun juga dengan amplitudo ini, kita buat 3 volt peak to peak, frekuensinya juga kita buat 2 Hz, 2 Hz. Nah, tapi sudut fasanya berbeda 60 derajat. Beda fasenya adalah 60 derajat. Jadi nggak usah bingung ya, saya bilang beda fase, sudut fase sama aja. Sudut fase itu nilainya, beda fase itu ini, theta ini, itu beda fase atau fase, sama saja. Ya. Jadi gelombang yang merah ini, yang X ini atau fungsi 1 ini, memiliki beda fase atau sudut fase sebesar 60 derajat terhadap fungsi 2. Kalau 60 derajat bentuknya apa? Elips. Jadi kalau teknisi melihat, misalkan ada 2 buah kabel nih, ini 2 buah kabel ini frekuensinya, amplitudonya sama sudut fasenya bisa dianalisa dengan Lisius. Nah, kalau berbentuk elips, oh sudah jelas, berarti amplitudonya sama, frekuensinya sama, berarti ada sudut fasa. Sudut fasanya berapa perbedaannya? Oh, 60 derajat. Kalau 90 derajat, lingkaran penuh. Nah, lingkaran penuh. Nah, lingkaran penuh. Jadi dulu waktu saya masih SMK ya, masih SMK itu semua anak-anak SMK itu suruh praktikum berbaris itu, tiap meja masing-masing 3 anak. Nah, di meja tersebut dikasih tantangan oleh gurunya. Siapa yang bisa membuat lingkaran yang paling bagus, saya kasih nilai bagus. Nah, itu. Nah, kita selalu ngutak-atik ini sudut fasanya, frekuensinya menggunakan function generator. Nah, kebetulan function generator yang model lama itu lengkap fiturnya dibandingkan model yang baru. Lengkap fiturnya, jadinya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan bentuk bulat. Nah, kembali lagi ke proses pembelajaran. Nah, itu kan hanya sebuah lomba. Nah, tapi kita masih belum paham. Jadi meskipun saya pertama kali belajar Lisius, saya juga nggak paham buat apa sih Lisius. Yang saya tahu tentang Lisius itu seperti hanya sebuah seni saja, seni membaca osiloskop. Ya, tetapi ternyata itu tidak. Ternyata itu ada gunanya. Ternyata itu ada fungsinya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau 180 derajat, Pak? Kalau 180 derajat itu menjadi garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini bisa kita geser ya, kita geser. Nah, kalau saya klik-klik cepat gini, saya turunkan, lama-lama jadi elips, lama-lama jadi lingkaran. Nah, seperti ini. Bisa kalian coba loh di rumah ya. Dan saya share ini, saya pilih yang paling mudah untuk dipahami, karena ada banyak versi ya, ada versi orang barat. Nah, ini yang kebetulan yang bikin orang Indonesia ini.
dan dia punya paper, ya, punya publikasi jurnal, menghasilkan aplikasi Excel ini, dan aplikasi Excel ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran mahasiswa. Sudah bahasa Indonesia, gampang lagi nyobanya. Nah, makanya saya rekomendasikan ini. Sebenarnya banyak di internet itu aplikasi sejenis ini, tapi mungkin bahasanya, mulai dari bahasanya, istilahnya, atau tampilannya kurang seberapa bisa dipahami. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Seperti itu. Ini untuk melihat beda fase. Kalau amplitudenya sudah diketahui sama, frekuensinya sama, tinggal sudut fasenya yang kita ubah, kita akan ya seperti ini bentuknya ya. Sekarang begini, sudut fase kita anggap sama, berarti 0. Tidak ada beda fase, jadi sudut fasenya 0. Jadi ini sama, merah dan biru sama fasenya. Nah, bagaimana kalau amplitudenya dibesarkan? Kalau amplitudenya dibesarkan, misalkan merah lebih besar, maka akan cenderung ke garis merah. Jadi garis hitam ini akan cenderung mendekati garis merah. Ini tak besarkan, makin mendekati garis merah. Apalagi kalau ini amplitudo yang biru tak kecilin, nah semakin mendekati garis merah. Seperti itu. Nah, kalau dibalik, kalau misalnya biru yang naik, terus kemudian yang merah yang dikecilin, diturunin sampai kecil, nah semakin mendekati garis biru. Ini pengaruh amplitudo. Oke, perbedaan amplitudo berpengaruh terhadap kedekatan antara garis hitam ini dengan sumbu X maupun Y. Jadi kesimpulannya itu. Nah, sekarang kalau frekuensi, nah kita samakan dulu amplitudonya, bebas, boleh berapapun, yang penting sama. Nah, frekuensinya kita ubah-ubah, misalkan yang ini 3,1, yang ini 2. Maka bentuknya pun macam-macam. Jadi Lee-Soyuz itu bentuknya macam-macam. Seperti ini. Nah, sekarang di modul praktikum kalian disuruh apa? Di modul praktikum kalian, saya stop share dulu. Saya share yang PDF-nya. Nah, atur frekuensi pada generator frekuensi CA1 dan CA2 sehingga diperoleh perbandingan 1:1, 1:2, 3:1, atau 3:2, dan perbandingan lainnya. Gambarkan pola Lee-Soyuz yang dihasilkan di bagian hasil pengamatan dan pengolahan data. Ukur beda fase dari kedua sinyal yang dihasilkan. Nah, kalian nanti disuruh untuk mengisi ini, frekuensi CA1 berapa, frekuensi ini berapa. Tapi harus perbandingan 1:1. 1:1 berarti bebas, 10 kilo, 10 kilo itu sudah 1:1. Kalau 1:2, 10 kilo dengan 20 kilo, atau 5 kilo dengan 10 kilo. Kalau 3:1, misalkan 9 kilo dengan 3 kilo. Yes, ya. Kemudian kalau 3:2, bisa aja 3 kHz dengan 6 kHz. Nah, seperti itu, bebas. Nah, kita coba. Tapi kita uji cobanya nggak di osiloskop langsung ya. Kita uji cobanya di aplikasi Excel, lalu kita buktikan dengan osiloskop. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan 1:1 dulu. Misalkan frekuensinya 2, berarti ini juga disamakan. 2. Nah, hasilnya adalah garis lurus, diagonal. Kenapa diagonal? Seimbang antara biru dengan merah. Nah, kemudian kita coba 3:2. Misalkan saja ini 3, ini 2 juga boleh. 3 Hz sama 2 Hz itu sudah 3:2. Nah, bentuknya seperti ini. Kak, ini belum share screen, Pak. Oh, belum share screen? Oh, sorry. Waduh, ya. Si. Oh, iya. Sorry. Oke, saya ulangi ya. Oke, perbandingan 1:1. Nah, perbandingan 1:1 itu bebas. Frekuensinya boleh sembarang. Nah, boleh 3 Hz dengan 3 Hz, 2 Hz dengan 2 Hz. Misalkan ini 2 Hz dengan 2 Hz ya. Ini 2 Hz, boleh. 4 dengan 4 juga boleh. Asalkan 1:1.
Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah sebuah garis lurus. Garis lurus diagonal. Artinya apa? Artinya amplitudo merah dengan biru itu sejajar, seimbang, sehingga resultannya adalah diagonal. Nah, kemudian frekuensinya sama. Kalau frekuensinya sama, ini juga tidak ada lekuk-lekuk di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau frekuensinya itu kita ubah dari 1:1 ke 2:1? Nah, 2:1 itu mudah. Contoh 2:1 adalah yang ini 4, ini 2, misalkan. Ya. Perbandingan 4 sama 2 itu kan 2:1, sama aja kan ya. Nah, 4 Hz sama 2 Hz. Bentuknya angka 8. Kemudian 3:2. 3:2 itu ya, ini 3, ini 2, sudah 3:2. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian 4:1. 4:1 itu bisa 8:2, sama aja ya. 4:1 sama 8:2 itu sama. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang 1:3. 1:3 itu contohnya ini 2, ini 6, misalkan. Ini dicoba-coba ya di rumah ya. Oke, nah bentuknya S seperti ini. Seperti itu. Terus apalagi ya? 1:1 udah, 1:2 sudah, 3:1 sudah, 3:2 sudah, 4:1 sudah, mungkin 8:1 sudah atau belum ya? 8:1 coba, berarti ini tak buat 16, oh nggak cukup, berarti ininya 8, 8:1 berarti 8, ini 1. Nah, seperti ini hasilnya. Ini bisa diubah-ubah ini. Bisa kalian ubah-ubah. Nah, ini bisa kita buktikan dengan osiloskop. Sekarang kita akan buktikan kalau 1:2 itu bagaimana ya? Oke, frekuensi 1, yang biru ini 1, yang merah 2, misalkan. Gambarnya seperti apa? Gambarnya adalah angka 8. Nah, sekarang kita buktikan dengan menggunakan osiloskop. Saya stop share dulu. Nah, saya stop share dulu. Nah, 1:8 apa berapa tadi ya? Oh, 1:2 ya, 1:2. Nah, ini tadi kan 10 kilo, 10 kilo. Nah, coba yang ini saya turunkan jadi 5 kilo, kan sama aja 1:2. 1:2 harusnya angka 8. Nah, ini angka 8. Atau coba ini yang 10, yang sana yang 5. Ini 8. Oke. Pak ya, saya sudah. Ini 1:2 ini. Yang ini 10 kilo, yang ini 5 kilo. 1:2 ketemu angka 8. Ini sama kalau kita simulasikan dengan ini, dengan yang tadi. Mana tadi ya? Nah ini, nah Excel ini sama kan ya? Oke, sampai di sini kalian paham ya dengan modul praktikum ini ya? Mbak. Ya, paham ya? Oke. Sekarang yang saya tanya adalah, apa yang tidak Anda pahami dengan Lisoyus? Yang Anda tidak pahami dengan Lisoyus apanya? Fungsinya kah? Kapan kita menggunakan Lisoyus kah? Ngapain kita harus Lisoyus kah? Ngapain kita ketemu Lisoyus atau bagaimana? Nggak apa-apa, bebas. Sekarang kalian boleh bebas bertanya. Pak, saya waktu nyoba ganti frekuensi itu loh Pak. Itu kan Ya, saya kan gimana? mikirnya gini.
kalau frekuensi itu kan banyaknya gelombang ya, Pak. Iya, banyaknya Dan gelombang tiap di detik. Betul. grafik bawahnya ini kan saya hitung itu bisa gitu loh, Pak. Terus waktu katanya bapaknya kan itu kerapatan. Waktu yang di warna pink ini loh, Pak. Itu Warna kok pink. bentuknya berubah-ubah. Terus caranya kok bisa kayak gitu loh, Pak. Oh, Itu gitu. logika saya, Pak. Iya, iya. Heeh. Itu sebetulnya gini. Waktu kemarin itu saya sempat share sebuah video ya. Sebuah video itu menggambarkan apa itu visualisasi. Memang gini, Mbak, kalau kita mau menghitung itu manual, wah itu capek banget. Karena itu perhitungannya harus dengan software, tidak mungkin dengan perhitungan manual. Berarti kemampuan matematis kita kesampingkan dulu. Kita coba dengan memahami dari segi grafis. Kita coba memahami segi grafis. Jadi dari situ kita akan paham, oh intinya seperti ini. Kalau jadi coba saya buka kamera dulu. Jadi kalau coba saya buka kamera saya. Nah, jadi kalau gelombangnya itu begini ya, terus itu dibuat fungsi X ya, gini. Nah, titik potongnya di sini ini yang kita analisa. Nah, itu yang menghasilkan bentuk, entah bentuk lingkaran, entah bentuk angka 8 seperti itu. Coba saya share yang video kemarin. Berarti titik yang di 0,0 itu, Pak? Oh, coba sih, saya share screen yang ini. Saya share belum ini? Belum. Oh, share. Nah, kalian lihatnya bukan titik 0,0 ini, ya. Bukan melihat titik 0,0 ini. Tapi bayangkan kalau ada sebuah gelombang yang ini, misalkan yang anggap saja yang merah ini ya, ini merah ya. Nah, merah ini ditempatkan di sini seperti ini. Nah, yang biru ditempatkan di atas. Bentuknya begini. Nah, ini kan terus jalan terus ya. Dibuat jalan, ini juga dibuat jalan. Nah, titik perpotongan itu nanti yang letaknya tuh tidak jauh dari garis ini. Pokoknya dia kemungkinannya hanya ada di sini. Kita akan di sini, tidak akan di sini, tidak akan di sini, tidak akan di sini, tapi hanya di sini. Nah, oh, berarti batasnya di amplitudenya ya, Pak? iya, bisa. Ya intinya di garis ini aja. Coba saya buka video kemarin ya, yang pernah saya share. Saya stop share, sekarang saya share screen. Nah, yang ini. Yang ini. Nah, ini coba saya ulangi. Jadi, ini fungsi X-nya yang merah tadi, yang atasnya yang biru. Nah, perpotongannya nggak akan jauh dari ini. Akan jauh dari garis ini. Ini. Seperti itu. Ini kalau dihitung manual, nggak akan kita capek. Susah. Karena sepersekian detik itu sudah satu hitungan. Kalau kita ngitung manual, kita nggak akan mungkin. Jadi harus bisa menggunakan simulasi atau grafik. Nah, kembali lagi ke tujuan saya ngajari kalian matematika teknik kok harus pakai pemrograman, Pak. Nah, itu nantinya tujuannya apa? Biar yang ngitung bukan kalian secara manual, tapi program itulah yang menghitung secara otomatis. Nantinya akan saya ajari caranya memasukkan timer menjadi variabel. Jadi nantinya bisa otomatis itu, bisa running sendiri dan kalian nggak susah-susah. Oke, itu tadi tentang matematika teknik. Nah, sekarang ini ada dua buah gelombang yang digambar XY ya. Yang satunya sebagai garis horizontalnya, satu garis vertikalnya. Dan perpotongannya nggak jauh dari ini. Nah, dan ini ada fiturnya ya di osiloskop. Nah, osiloskop ngasih fitur ini untuk memberi fasilitas kepada para teknisi membandingkan dua buah gelombang. Apakah membandingkan dua buah gelombang itu harus dengan Lissonius, Pak? Tidak. Tapi Lissonius itu yang cara paling ampuh, cara yang paling
ini apa teliti, lebih teliti, benar-benar teliti. Nah, ini Mbak Silvi yang dimaksud apa garis-garis hitam itu. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan titik terpotongannya ada di mana. Berarti nggak akan jauh dari ini, dari sini. Jadi video ini sangat 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 bagus menggambarkan Isoyus. Oke, Mbak Silvi, kalau ada pertanyaan bilang ya. Ya, Pak. Iya, jangan sungkan. Oh iya Pak, sudah Pak, tapi masih belum paham. Tanya aja lagi, nggak apa-apa. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, ini kita coba buktikan dengan menggunakan osiloskop. Benar nggak sih Excel ini, aplikasi yang dibuat orang ini aplikasi yang sangat powerful ini. Saya senang apa aplikasi ini, meskipun hanya Excel biasa. Nah ini, kita buktikan ya. Oh sudah ya, sudah kita buktikan ya. Nah sekarang bagaimana kalau 1:4 misalkan? Ininya 1, ininya 4. Atau ininya 8, yang ini 2, boleh. 8, yang ini 2. Nah, ini kan sama aja 1:4. Bentuknya angka 8, tapi seperti apa ini? Seperti ini ya bentuknya. Nah, kita ini diingat-ingat ya. Nah, ini kita akan buktikan dengan menggunakan osiloskop yang kita punya. Coba saya stop share. Nah, kemudian kameranya saya buka. Nah, seperti ini. 1:4 itu kalau yang sebelah sini 10, berarti kalau 1:4 berapa ya? Susah ya pakai angka 10. 8 sama 2 aja. Yang ini 8 kHz, yang ini 2 kHz. Nah, kita lihat apakah sama dengan yang Excel tadi. Nah, seperti ini sama kan ya? Sama ya? Oke. Jadi Excel tadi cocok untuk belajar. Setelah ini akan saya demokan kapan saya benar-benar butuh Isoyus. Ini 1:4 ini. Kita bisa langsung mengaplikasikan di sini misalkan, Pak gimana kok 5:3? 5:3 misalkan. Ini 5. Lihat, yang ini 3. Lihat, nah ini. Bentuknya seperti itu. Seperti ini. Ini fungsinya apa, Pak? Ngapain Pak harus 5:3, 1:4? Itu biasanya untuk teknisi. Teknisi membuat alat produk misalkan. Alat ini adalah osilator di mana outputnya 2. Yang ini sama ini harusnya perbedaan fasanya sudah saya desain sekian derajat. Nah, atau sudah saya desain ini frekuensinya ini sama ini. Nah, untuk mengecek dan apa ya istilahnya, ini udah betul nggak sih yang saya buat? Itu bisa dengan menggunakan Isoyus. Bisa dengan menggunakan Isoyus. Isoyus ini sangat powerful ya, untuk membandingkan dua buah gelombang. Boleh frekuensinya yang dibandingkan, boleh amplitudenya yang dibandingkan, boleh juga fase yang dibandingkan. Nah, kemarin tadi kan kita sudah mengotak-atik Excel itu ya. Kalau beda amplitudenya gimana? Kalau beda frekuensinya gimana? Kalau beda fasenya gimana gambarnya? Nah, sekarang kita langsung praktek gimana kalau beda amplitudenya. Coba saya zoom out. Yang mentok ya. Sekarang frekuensinya atas saya samakan. Ini 5, ini juga 5. Oke, berarti frekuensi sama. Bentuk gelombang juga sama. Nah, sekarang kita bedakan amplitudenya. Nah, amplitudenya ini 1 volt, 1 volt. Dari mana Pak 1 volt? 5 kali 20 dikali 10. 5 kali 20 kan 100 ya. 100 kali 10, 1000. 1000 milivolt peak to peak sama dengan 1 volt peak to peak. Nah, yang ini 1 volt, ini 1 volt. Ini tak turunin. Turunin. Nah, tak turunin. Wah,
mentok. Berarti garisnya jadi vertikal ya. Ini kan X, ini Y. Kalau ini amplitudenya tak matikan, jadi Y-nya tok, sehingga bentuk garis vertikal. Kalau X-nya tok ada, kemudian Y-nya tak matiin, jadi garis horizontal. Seperti itu. Kalau dua-duanya imbang, X dan Y imbang, ini 5, ini 5, jadi garis diagonal. Seperti itu. Pak, kok diagonalnya kok agak gemuk, Pak? Iya, itu karena pengaruh frekuensi. Kalau frekuensi ini dan ini itu sama, maka akan semakin lurus. Kalau agak meleset dikit aja, dia sudah bentuk oval ini. Kita samakan, benar-benar 5. Ini masih terlalu gemuk. Harus tipis. Ini udah tipis, tipis, tipis. Kalau tipis, ini artinya frekuensinya sama. Nah, hanya dengan Lisius kita bisa membandingkan frekuensinya, amplitudenya sama enggak, beda enggak. Kalau beda seberapa, kalau sama seberapa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Mungkin kalian belum ya. Mungkin ada juga yang tanya, Pak, gini ini ada di kerjaan enggak, Pak? Enggak ada, insya Allah tidak ada. Jadi pekerjaan seperti ini hanya akan ada kalau kalian seorang desainer perangkat elektronik atau teknisi listrik. Tapi kalau kalian seorang manajer yang bergerak di bidang ini, ya kalian harus paham ini. Kalian harus paham ini, karena kalianlah yang akan mengarahkan. Misalkan contoh, kalian bekerja di sebuah perusahaan itu punya genset. Gensetnya itu kok bikin trouble ya. Kalau setiap peralatan yang ditancapkan di genset itu kok jadi rusak ya. Nah, kenapa ini? Nah, teknisinya bilang, Pak, ganti aja, Bu, ganti aja, Bu, beli genset baru. Oh, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Kita harus cek genset ini kenapa. Frekuensinya kah yang bermasalah? Amplitudenya atau tegangannya kah bermasalah? Ataukah fasenya yang 3 fase ini meleset semua, dan nggak 120. Nah, itu kalian harus paham di situ. Kita itu contoh. Suruh pakai Lisius. Nah, kalian menginstruksikan, Pak teknisi, coba ambil osiloskopmu pakai Lisius. Cek itu semuanya. Pada kenyataannya, jarang teknisi yang memahami tentang Lisius. Tapi kalian sebagai sarjana, seorang yang sudah memahami teorinya, kalian harus menyampaikan itu ke teknisi kalian. Dan bukan kalian yang melakukan, karena level kalian tidak di situ. Tapi kalian harus mengarahkan tuh pakai Lisius. Nah, intinya seperti itu. Nah, itu kalau kalian bertanya itu ada di kerjaan apa enggak, Pak? Ya, tapi soalnya pasti ada pikiran seperti itu ya. Pak, gini nih, kita belajar capek-capek ada di kerjaan enggak? Ya ada gitu. Kalian seorang manajer, apalagi manajer teknik. Oke. Itu, oh ya, ada pertanyaan lagi enggak sebelum saya lanjutkan? Belum? Ini pada belum pada sarapan. Belum, Pak, belum. Oke, tapi paham ya maksud saya ya. Kalau kecepatan bilang ya, Pak, kecepatan Pak diulangi boleh, Iya, nggak Pak. masalah. Ya, Pak. Ya, Pak. Beres. Diulangi berapa kali pun enggak ada masalah. Yang penting kalian paham. Karena ilmu teknik itu butuh diulang berkali-kali, tidak bisa sekali disampaikan. Ya, nah, sampai di sini paham ya. Nah, sekarang saya ingin cerita tentang aplikasi sederhana di kehidupan sehari-hari. Saya punya sebuah benda, coba saya share screen. Oh ini tadi yang bentuk-bentuk Lisius ya. Ini bentuk-bentuk Lisius. Oh ya, ini bentuk-bentuk Lisius. Kalau ini gelombang sinus, ini gelombang segitiga, ini gelombang kotak. Nanti kita coba. Oh, kita coba ini dulu aja ya, gelombang sinus, gelombang segitiga, sama gelombang kotak. Kita coba lagi perbandingan. Kita coba yang ini. 3:4 itu kan kalau sinus bentuknya seperti ini ya.
Oh, seperti ini, 0 aja. Kita lihat grafik yang 0 karena tidak ada beda fase atau sudut fasenya 0. Sudut fase 0 dengan perbandingan 3:5. Nah, kalau 3:5 seperti ini, maka kalau gelombang segitiga bentuknya seperti ini, kalau gelombang kotak bentuknya seperti ini. Nah, kita coba. Gelombang segitiga, kita ingatkan ya gambarnya seperti ini. Kita stop share. 3:5 berarti yang ini 3, ini 5. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau segitiga gimana, Pak? Nah, segitiga ya, tinggal ini aja kita ubah. Ini segitiga, yang ini juga segitiga. Nah, seperti itu. Mirip apa itu, gambar apa itu? Mirip ya, mirip-mirip motif keropok ya. Tahu keropok yang itu ya, yang apa itu? Apa sih namanya keropok? Atau ciki merek Taro itu ya. Teksturnya. Iya, Pak. Ya, seperti ini ya. Bayangan. Ah, ya kan? Oke. Sip. Tapi kalian paham ya? Kalian paham. Nanti akan saya share itu semua file-filenya. Nah, sekarang kita bicara aplikasi aja sekarang. Aplikasi. Saya punya ini. Trafo. Ini trafonya. Trafo ini, trafo step down. Trafo yang biasanya digunakan untuk radio, tape, amplifier, untuk adaptor charger yang apa itu bisa di adjust 3 volt, 1,5 volt, 4,5 volt. Yang mirip seperti ini. Ini bentuknya. Mungkin beda pabrik pun beda ya. Ada yang kemas dalam bentuk isolasi, ada yang hanya keluar kabel 5, kabel 6 seperti itu. Nah, ini salah satunya, trafo. Kalian pernah tahu ini, pernah mainan ini? Yang pernah? Kalau Mas Habibie ya jelas pernah. Yang lain? Kalau saya belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Ya. Nantinya kalian akan, kalau kalian offline, biasanya anak-anak, wah kakak tingkat kalian sudah pernah saya kasih tugas untuk bikin poster dari trafo. Nah, bicara tentang trafo CT ini adalah trafo jenis step down ya. Trafo jenis step down yang menurunkan tegangan dari 220 ke 110. Ini sengaja saya isolasi biar saya nggak kesetrum. Ya, ini 220. 0 sampai. Jadi ini listrik 220. Saya tancapin di PL. Saya solder, saya tancapkan di pin yang ini primer. Ini bagian primer. Bagian primernya yang ini bagian sekundernya. Nah, sekundernya karena ini step down, jelas sekundernya akan lebih turun tegangannya, yaitu 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Kita tinggal pilih mana yang kita butuhkan. Kita butuh 12K, kita butuh 15K, dan kita butuh 18K, terserah kita ya. Nah, di sini angka 12, 15 maupun 18 itu ada dua. Nah, di sini dan di sini. Nah, bedanya apa, Pak? Ya, kita bisa pilih salah satu. Ini dengan ini sudah 12 volt. Ini dengan ini 12 volt. Kalau ini dengan ini 20 volt. 12 volt yang di sebelah sini dengan sebelah sini itu beda fase. Dia didesain pabriknya beda fase. Dan pabriknya menjanjikan ini perbedaan fasenya. Hai pelanggan, perbedaan fasenya 180. Kalau enggak 180 berarti trafo ini dalam keadaan jelek. Nah, kita buktikan apakah benar trafo ini dalam keadaan bagus dan perbedaan fasenya adalah 180. Nah, oke, kita taruh dulu, kita cross check kalau perbedaan 180 itu gimana. Nah, berarti tegangannya kita anggap 1:1 ya, sama ya, tegangannya sama. Frekuensinya berapa, Pak? Frekuensinya 50 Hz. Atau ini dengan ini sama, sama-sama 50 Hz. 50 Hz dari PLN. Nah, beda fasenya adalah 180. Nah, sekarang kita simulasikan dulu dengan menggunakan eksplorasi. Lalu kita akan buktikan dengan menggunakan osiloskop. Oke, kita coba share screen lagi yang Excel ya.
Oke, sudah amplitudo kita buat 12, ini enggak bisa ya, karena maksimal 10 ya. Tapi kita buat sama aja, tetap kita buat 10. Nah, yang penting sama ya. Kemudian frekuensi 50 Hz, di sini cuma maksimum 10, kita mentokkan aja 10. Anggap saja sama-sama 50 Hz, amplitudo juga sama. Nah, perbedaan fasenya adalah 180. Nah, kita setting 180. 180. Nah, 180. Apa yang terjadi? Oh, ternyata garis diagonal, tetapi diagonal yang terbalik ke sana. Nah, ya ini perbedaan fase 180 derajat itu seperti ini. Yang satunya negatif, satunya positif, satunya positif, satunya negatif. Seperti ini. Gambar ini dan gambar ini ya, gambar ini dan gambar ini bisa kita lihat di osiloskop. Oke, kita buktikan. Kita coba pakai mode biasa. Nah, ini kita lepas, karena kita tidak perlu ini. Kita matiin aja. Kita matiin juga. Ini yang ground itu masuk CT ya. Jadi CT ini groundnya. Jadi capit dua ayatnya ini masuk groundnya. Nah, seperti ini. Yang satu masuk sini. Oke. Terus yang satu masuk sini. Sama-sama. Susah banget. Ya, akhirnya. Oke, kita auto. Nah, itu loh. Nah, coba. Tentunya sinus, tapi saling berkebalikan fase, yaitu 180 derajat. Nah, coba kita zoom. Nah, coba perhatikan ini. Kalau yang biru itu positif, maka yang kuning negatif. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini paling gampang kita ubah posisinya. Posisinya menggunakan tak taruh tengah ya. Tengah dan juga tak taruh. Dari sini kita tahu perbedaan fasenya adalah 180. 180 yang kalau yang satu naik, yang satu turun. Ini perbedaan 180. Nah, pada saat seperti ini, tapi gini, dengan menggunakan bentuk grafik ini, sebetulnya kita tidak bisa benar-benar teliti.
Bentar. Oh, ternyata belum saya stop share ya tadi ya. Nah, seperti ini. Halo, kalian masih di situ? Iya, Pak. Iya. Ya, Pak. Oke, saya ulang ya. Ternyata belum saya stop share ini. Ya, Pak. Ya. Oke, saya punya trafo. Saya ulangi ya. Saya ulangi dari awal. Ini kalian kok nggak ada yang ngertiin? Pak, belum stop share, Pak. Di saya kelihatan itu, Pak. Kelihatan ya? Nah, kelihatan ya? Oh, Kelihatan, Pak. nah ini baru sekarang. Jadi ini saya punya trafo, ini saya ulangi ya. Saya punya trafo. Ini trafo step down yang mengkonversi dari 0 sampai 220. Jadi ini bagian primernya. Primernya ada tulisan 0 sampai 220, 0, 110, 220. Karena kita pakai 220 ya 0 sama 220 yang kita pakai, kita pasang. Ini trafo step down ya. Kan fungsinya untuk menurunkan tekanan. Nah, kita tutup lagi, biasanya nggak kesetrum. Saya lakukan. Nah, yang bagian sekundernya nggak nyetrum. Ini, bagian sekundernya itu adalah penurunan tegangannya ya, yaitu 12, 15, sama 18. Nah, di sini ada CT, CT ini titik netral. Artinya apa? Di sini adalah 12 volt terhadap CT. Ini juga 12 volt terhadap CT. 15 volt terhadap CT, 18 volt terhadap CT. Ini juga begitu, ini juga. Nah, CT ini adalah titik tengah atau bisa dikatakan titik netral. Ini kita anggap sebagai ground. Nah, untuk gini, 12 volt ini dengan 12 volt ini beda fase. Beda fase. Jadi dia didesain sama pabriknya itu beda fase 180 derajat. Kalau misalkan dia enggak 180 derajat berarti dia kondisi rusak atau tidak. Sama pabriknya dibuat beda fase. Ini dengan ini beda fase. Mari kita lihat perbedaan fasenya. Kita masukkan di sini. Di groundnya. Drop 1 dan drop 2 sama-sama di CT. Terus ini 12. Kemudian yang ini juga di 12. Kita taruh. Nah, lihat perbedaan fasenya. Nah, gini ya. Perbedaan fasenya adalah 180 derajat. Kalau yang satu positif, yang satu negatif. Kalau yang satu kurvanya naik, yang satunya turun. Ini perbedaan 180 derajat. Nah, tapi kita nggak bisa menjamin ini benar-benar 180 derajat. Kita harus mentelengi ini ya. Ini benar-benar lurus nggak ini? Yang lurus belum, ini lurus belum. Ini apakah sudah lurus? Kalau lurus baru dicek. Oh, ini sudah benar ini 180 derajat ini. Seperti itu. Itu akan sangat sulit. Akan sangat sulit. Apalagi frekuensinya agak tinggi, bentuknya nggak sinus lagi. Nah, itu akan jadi sangat sulit. Nah, osiloskop memberi fitur XY. Fitur XY. Cukup dengan tekan display. Nah, YT ini diganti XY. Terus, nah, seperti itu. Sehingga bentuknya adalah garis diagonal. Coba saya turunin ya. Saya paskan di sini. Garis diagonal. Ini menandakan apa? Amplitudenya sama atau tegangannya sama. Frekuensinya sama, sama-sama 50 Hz. 50 Hz dari mana, Pak? Dari PLN. PLN ngasih frekuensi ke rumah penduduk 50 Hz. Nah, kemudian beda fasenya berapa? Beda fasenya 180 derajat. Ini bisa kita simulasikan. Bisa kita simulasikan dengan
dengan menggunakan Excel yang tadi. Nah, yang ini. Nah, ini kan garisnya sama kan dengan yang tadi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Atau masih bingung? Atau pusing? Atau terlalu banyak materi yang saya sampaikan? Tapi kalian paham ya? Mbak Silvi? Lagi mencoba, Pak. Mencoba. Oh Coba iya, ngomong. coba filosofi. Iya. Oke, enggak apa-apa. Kalian kan bisa ini kan apa menggunakan apa itu apa namanya itu multisim ya. Coba ini bisa nggak disimulasikan dengan multisim? Oh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Ini tadi kita mencoba untuk melihat perbedaan fase dari trafo. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apakah benar trafo CD ini perbedaan fasanya 180 derajat seperti yang dijanjikan oleh produsennya kepada konsumennya. Nah, di sini ternyata dari kurva ini ternyata benar ya 180 derajat ya. Bentuknya adalah garis diagonal. Nah, ini sama dengan pada saat kita simulasikan dengan menggunakan Excel tadi. Nah, kalau misalkan fasenya 180 derajat, kan bentuknya garis diagonal. Oke, seperti ini. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan ke sinyal. Ini gelombang udah, sinyalnya belum. Oke, ada pertanyaan, saya buka kamera saya. Mbak Dinda, Iya, Pak. ya ada pertanyaan Mbak Dinda? Insya Allah belum, Pak. Belum, Masih berusaha memahami. berusaha memahami. Oke, kalau saya kecepatan bilang ya. Iya, Pak. Ya. Agak terlalu cepat soalnya. Oh gitu. Oh iya, sorry. Kalau Mas Dimas Mahendra. Dalam, Pak. Ya, gimana? Insya Allah masih ini, Pak. Masih memahami juga dikit-dikit. Oh iya. Tapi kalian paham ya maksudnya Lisoyus itu untuk apa, paham ya? Lisoyus bukan untuk seni membaca osiloskop aja. Tapi itu memang ada fungsinya. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Oke, sekarang ini kalau misalkan, oh ya besok minggu depan ke UTS. Coba minggu depan saya sampaikan lagi setelah UTS, mungkin kalau pendalaman. Saya pastikan dulu modul yang tadi, yang di-share Mbak Silvi tadi, udah paham ya Mbak Silvi ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, kalau misalkan kawan-kawannya ada yang nanya, nanti dibantu ya. Terus, Siapa? lagi ya, Mas Dimas sudah paham ya, betul ya? Mas Dimas ya? Dimas, Iya, Pak. Insya Allah. Oke. Mas Lutfi ada nggak? Mas Lutfi. Monitor Mas Lutfi.
Mas David, Iya, Pak. paham Mas David? I'm here. Ya? Pahamkah? Sudah paham apa belum? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kalau belum paham bilang loh ya. Iya, Pak. Siap. Jangan terus, daripada nggak selesai-selesai, Pak Edi nggak segera selesai kuliah, tak bilang paham aja. Waduh, Pak. Ya, enggak, Pak. Kalau itu tanya, Pak. Iya, iya. Oke. Mas Habibi. Iya, Pak. Paham ya Mas Habibi ya? Sudah nggak lupa ya? Udah Masih lumayan, Pak. lumayan paham ya. Kawannya diajarin ya. Nanti kalau misalkan main-main osiloskop di atas, itu kawan-kawannya diajarin. Siap, Pak. Sekarang kita beralih ke sinyal. Nah, berarti sebenarnya intinya sama, sinyal sama gelombang itu, bedanya sinyal itu membawa informasi. Nah, saya punya mixer. Ini fungsinya dari mixer ini adalah untuk mencampur, namanya juga mixer. Bukan mixer yang kayak apa itu adonan itu bukan ya, yang gini-gini tuh, yang buat bikin kue. Tapi mixer audio untuk mencampur sinyal audio. Fungsi utamanya itu mencampur, tetapi dia dalam perkembangannya dia punya banyak fitur, yaitu fitur tone control atau pengaturan nada, bass treble ada, kemudian ada MP3 player dan sebagainya. Terus kita ngapain Pak praktek pakai ini? Nah, kita akan praktek tentang sinyal, tentang sinyal. Oke, sekarang kita coba untuk merakit. Oh iya, yang di kampus siapa ini? Kakak di kampus? Belum ada kayak Pak. Belum ada ya? Oh ya, Iya, Pak. saya juga lupa nggak ngabari kalian undang sebagai volunteer. Sekarang saya taruh di meja, saya buka kamera satunya. Ya, abaikan function generator ini ya. Function generator ini sudah tidak aktif, sudah tidak kita gunakan lagi. Terus trafo ini juga begitu, sudah tidak kita gunakan lagi. Juga saya lepas. Yang kita gunakan adalah osiloskop dan mixer audio. Mbak Silvi sudah pernah lihat kan di kampus kan kita punya mixer yang merek Yamaha ya. Iya, Pak. Ya, itu yang versi besar. Kalau ini versi kecil, versi mini, versi portable. Ya, mungkin harganya cuma 300 ribuan, tapi lumayan. Terus kakak kelas kalian yang pernah saya ajak untuk mengoperasikan ini, Mas Yanuar. Nah, sekarang saya punya benda yang namanya mikrofon. Maksimal kita sampai jam 11 saja ya. Saya rasa 2 jam sudah cukup, karena nanti sore penuh. Nah, saya punya mikrofon. Ada kabel mikrofonnya.
Saya on-kan, kemudian saya masukkan ke input ini, inputnya. Terus saya nyalakan dulu. Kita akan perhatikan sinyal. Jadi ada hubungannya antara rangkaian listrik dengan sinyal dan sistem. Sama-sama menggunakan alat ukur. Kita on. Nah, sekarang osiloskop yang kita gunakan cukup satu channel aja. Nah, ada kabel yang kita pasang di output. Coba perhatikan ini ya. Masukkan di sini. Ini ditancapkan di sini. Oke, sekarang mikrofon ini sudah nyala. Nah, itulah sinyal. Nah, bentuk sinyal seperti ini. Saya kecilkan. Ngomong ya, halo, halo, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, ini adalah sinyal. Tes 1, 2, 3, ini tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Halo, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah, kalau saya tetap di sini akan berpengaruh terhadap sinyal yang ada di situ. Jadi inilah bentuk sinyal. Sangat acak ya, sangat acak, tidak terbentuk. Terus sangat sulit sebenarnya untuk dianalisa ya. Sangat sulit untuk dianalisa sehingga itulah sebabnya mengapa kita menggunakan gelombang sinus untuk mensimulasikan suatu peralatan atau suatu fungsi. Karena sinus paling gampang ya. Kenapa? Kalau kita pakai sinyal asli itu bentuknya seperti ini yang sulit banget untuk kita untuk kita analisa. Sulit banget. Nah, itulah sebabnya kenapa kita menggunakan gelombang sinus. Nah, ini sinyal suara ini. Halo, tes 1, 2, 3. Halo, tes 1, 2, 3. Bentuknya seperti itu. Tes 1, 2, 3. 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 Tes 1, 1. Jadi getarannya ini mengikuti suara saya. Halo, tes 1. Nah, seperti ini. Ya, kalau misalkan ada yang bisa ke sini, mungkin bisa coba.
tes 1, tes 1, tes 1 seperti itu. Nah, ini adalah setelah sinyal. Bentuk sinyalnya seperti ini. Tes 1. Tes 1, tes 1, tes 1. Tes 1, tes 1. Jadi getarannya itu mengikuti suara saya. Kalau suara saya, misalkan saya ngomong gini, nah itu akan seperti apa ya, bergetar gitu di sininya. Tes 1, 2. Kalau saya diam, dia akan diam seperti ini. Tapi tetap dia ada gejolak ya seperti ini ya, karena dia menangkap suara-suara angin, suara-suara sekitar, suara ruangan seperti itu. Ini adalah sinyal ya. Dan sinyal ini, inilah sebabnya, karena saking bentuknya rumit begitu, kalian biasanya kalau di pengolahan sinyal, kalian belajar namanya apa itu fast Fourier transform atau transformasi Fourier, kemudian short time Fourier transform. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk mempelajari ini, menghitung ini. Yang dipelajari nggak keseluruhan sinyal, tapi mungkin hanya dicuplik sebagian, lalu dicari fungsinya, dicari rumus matematikanya. Nah, kalau ya seperti itu intinya. Mungkin kalau kalian pernah mendengar apa itu Fourier transform, sebetulnya itu diajarkan di mata kuliah sinyal dan sistem ya. Kan kalau kita fokus di situ, nanti kalian hanya fokus di hitung-hitungannya saja tanpa memahami sejatinya itu butuh apa sih, ngapain sih. Nah, dari kerumitan inilah kenapa kalian belajar Fourier transform, transformasi Laplace dan sebagainya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini saya hanya demo aja. Mau tanya, Pak. Iya, silakan. Saya ini, Pak, keinget yang ini, orang-orang di rumah sakit itu, Pak, Iya. yang mau meninggal itu, Pak. Kan Iya. ada kayak gitu, Pak, sinyal-sinyal itu. Iya, Itu betul. cara kerjanya juga sama, kayak Sama. gini, Pak. Sama. Baca ke jantungnya, Pak. Iya, sama. Sama, Mas. Prinsip kerjanya sama. Jadi gini, kalau ini, yang apa yang kita lakukan ini kan menampilkan dari sinyal suara. Kalau sinyal jantung, itu beda lagi. Itu beda lagi. Jadi ada... Alatnya juga beda ya, Pak? Iya, beda. Alatnya beda. Jadi transdusernya ini juga beda. Transdusernya ini beda. Seperti piezo atau apa ya. Yang itu harus ditempel pada kulit manusia. Nah, itu ditempel di beberapa tempat, nanti diambil selisihnya. Setelah itu ditampilkan ke alat sejenis osiloskop. Dan yang di dunia medis itu sebenarnya sama osiloskop, tetapi bedanya dia fiturnya hanya untuk fitur-fitur medis, bukan untuk fitur umum seperti yang kita punya ini. Sama sebenarnya. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya sama. Ya. Contoh kalau di film-film lagi, ini hal lain ya. Contoh film-film lagi. Kalau kalian melihat film mungkin mencari sinyal alien ya. Terus nangkap di osiloskop, terus dicoba pakai antena sebagainya. Itu kan fiksi ilmiah, tapi itu masuk akal. Meskipun itu sebuah fiksi, tapi dia ilmiah. Nah, itu masuk akal. Jadi apa? Osiloskop itu memang suatu peralatan yang untuk menampilkan bentuk sinyal atau gelombang. Begitu juga di dunia medis yang Mas Dewa ceritakan. Dan apa yang saya lakukan saat ini. Sama. Betul Mas Wafa, pertanyaan Anda bagus. Untuk cara kerjanya sama ya, Pak? Sama, cara kerjanya sama. Tetapi kalau misalkan lebih detailnya, prinsip kerja dari peralatannya, ya, kalau untuk menampilkannya itu sama prinsip kerjanya. Tapi bagaimana dari jantung, sinyal jantung itu dapat kita tangkap, dapat kita olah, dapat kita filter dari noise-noise-nya,
kemudian dapat kita tampilkan. Nah, itu teknis khusus. Nah, itu ada urutannya. Tetapi menampilkannya ini sama prinsip kerjanya. Itu, Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas Bapak. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau sebelum saya akhiri, mungkin sampai jam ya 11 kurang 20 aja. Ya. Nanti kalau terlalu banyak kalian pusing. Mungkin ada pertanyaan? Pak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu misal ya, Pak, kalau gerak-gerak sendiri berarti ada setan lewat ya, Pak? Enggak pernah apa kayak pikiran gitu loh, Pak, aku, Pak. Oh gitu. Iya. Bisa, Mas. Bisa juga. Oh. Jadi gini, itu masuk akal. Jadi Mas apa tadi yang tanya? Kok di sini enggak muncul. Apa tadi yang tanya? Mas apa? Mas apa tadi? Saya, Pak. Oh, Mas David ya. Iya, Ya. betul Mas David. Kalau ada setan lewat itu pasti muncul gelombangnya. Iya, itu salah satu imajinasi, tapi itu ilmiah dan itu bisa dilakukan. Nah, jadi ghost detector atau detektor hantu itu ada. Dan orang barat pun juga mengembangkan. Nah, prinsip kerjanya seperti radio AM zaman dulu. Nah, yang menangkap gelombang-gelombang lalu ditampilkan lewat meter, jarum meter, atau seperti ini juga bisa. Bisa, Mas. Tapi itu perlu teknik khusus. Dan harus divalidasi dengan orang paranormal. Iya, kan soalnya katanya Bapak kan pernah bilang itu kayak kalau ada gelombang liar gitu loh, Pak. Nah, kepikiran gitu. Itu Mas. Gelombang liarnya itu gimana? Nah, gelombang liarnya itu karena ini kita lihat dulu tipe transdusernya. Transdusernya itu yang mengubah getaran mekanis jadi listrik ya. Ini kan menangkap getaran suara ya. Jadi yang kita tangkap adalah suara. Apapun jenis suara, entah suara udara, suara AC yang berhembus, kemudian suara kursi yang bergeser, suara kaca yang kena angin, atau suara pokoknya apapun itu akan ditampilkan suara. Tapi kalau beda lagi kalau detektor hantu itu kan energi ya. Energi itu biasanya menggunakan kayak antena gitu, tiga antena. Karena para peneliti mungkin mempercayai bahwa energi itu sifatnya seperti gelombang elektromagnetik yang transdusernya bukan lagi ini, tetapi lebih ke antena. Itu sih kalau pendapat saya. Pakai antena, Mas. Hanya beda di transdusernya aja. Tapi prinsip kerjanya hampir sama. Seperti itu. Ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Gak apa-apa, kalian berimajinasi begitu berarti kalian belajar. Ya. Kapan-kapan kalau kita sudah bisa praktikum, nanti kalian pertama kali kalau kalian melihat osiloskop, main dulu, jangan praktikum dulu, bermain dulu sampai kalian puas bermain baru praktikum. Jadi, oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Mau tanya, Pak. Ya silakan, Mas Silvan. Nah. Kalau misalnya kita nonton TV ya Pak. Ya, nonton TV. Yang kayak antenanya itu deket TV lah, yang kayak TV jadul. Iya. Kalau misalnya ada orang kayak goyangin, kayak mainin gitu. Terus kan kayak kesetrum lah gitu. Kesetrum? Itu sinyalnya itu keganggu karena digerakin apa konsepnya gimana ya? Sinyalnya itu kan keganggu. Itu cuma satu masalah atau banyak macam gitu. Sinyalnya gitu. Oh gitu. Oke. Soalnya dulu saya pernah gitu. Kayak marah gitu kan, antaranya saya gerakin, TV-nya rusak. Cuma sebentar sih sebenarnya. Cuma ganggu sinyalnya gitu. Oh gitu. Itu di sinyalnya itu kayak keganggunya itu ke antena apa ke itunya. Oke. Antena dalam ya berarti ya? Iya.
Saya ceritakan antena dalam. Ini bicara kesetrum enggaknya atau bicara keganggu siaran TV-nya? Ganggu siaran TV-nya. Oke, keganggu siaran TV-nya ya. Berarti gini. Ini, Dek. Pemancar, baik itu radio, televisi, itu dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik pada kisaran antara 88 MHz sampai 108, atau televisi itu sekitar 500 sampai 700 MHz. Itu punya karakteristik dia bisa menembus benda. Tembok bisa, daun bisa, genteng bisa. Nah, tetapi dia juga punya sifat memantul, misalkan. Jadi ada serapan, ada redaman, ada pantulan, kemudian ada pembiasan, macam-macam. Khusus untuk antena dalam itu, apa yang kalian lihat itu adalah tangkapan antena dari berbagai macam kondisi. Ada yang didapat langsung dari pemancarnya, ada yang memantul dari tembok kamar menuju antena itu sendiri, ada yang tembus dari genteng, ada yang membelok dari orang yang lewat, ada yang membelok dari kendaraan di depan rumah yang sedang lewat, macam-macam. Nah, dari situlah terakumulasi jadilah gambar yang kalian terima. Itu seperti itu. Kalau ada objek atau orang yang berjalan di depannya atau menyenggol, jelas akan berpengaruh. Gitu. Jelas akan berpengaruh. Pasti akan berpengaruh. Karena apa? Dia juga ikut andil dalam mengubah sinyal. Gitu. Misalkan sinyal yang dipancarkan nabrak dia dulu baru memantul ke antena juga bisa. Contoh yang paling sederhana, kalau kalian punya antena seperti itu, kalian lihat TV berbayang nggak? Pasti ada bayangan. Tidak hanya nyemut, ada bayangannya nggak? Ada kan ya? Tahu bayangan gambar televisi. Nah, Iya, Pak. ya, Iya. ya. TV kan kalau misalkan antenanya nggak pas kan kadang bayang ya. Ada bayangan, ada semut, dan itu tercampur satu-satu. Kalau semut itu masalah sinyalnya lemah. Kalau bayangan itu karena TV kalian itu menerima dari berbagai macam sudut pancaran. Ada yang dari tembok mantul, ada yang dari mobil mantul, ada orang lewat di jalan mantul. Nah, dari situlah dicampur dari satu jadilah bayangan. Itu istilah teknisnya namanya ghosting. Coba kalian browsing ghosting pada televisi, itu kalian akan tahu artikelnya. Istilahnya ghosting, GHOSting, atau gambar hantu. Gambar hantu dalam dunia teknis, elektro, atau lagi pertelevisian itu yang dimaksud adalah bayangan. Ghosting, coba saya browsing. Ghosting. Ghosting ya. Itu misalnya kalau kita pengen tahu apa di sekitar itu ada sinyal itu bisa pakai alat ini ya Pak. Bisa Mas, bisa. Itu gambarannya kecil gitu ya, tergantung sinyal yang diterima gitu. Ya betul. Jadi ada alat yang namanya spectrum analyzer. Biasanya pakai spectrum analyzer. Nah, tapi kita belum punya itu. Tapi suatu saat mungkin akan ada ghosting pada televisi. Nah, contoh saya share screen ya. Nah, kalian tahu gambar ini. Ini bisa dilihat ya gambar ini ya. Ini kan gambar apa ini? Ada orang B.J. Habibie, RCTI langsung. Nah, ini gambar Pak Habibie jadi ada tanya ini. Ini juga ada Pak Habibie, Pak Habibie. Terus tulisan B.J. Habibie juga jadi ada dua ini. Nah, seperti ini. Pernah ngalami nggak yang seperti ini? Rusak itu Pak. Iya Pak, pernah Pak. Iya. Dulu Pak. Kalau antenanya nggak pas ya. Kadang beda ini Pak, channel Pak. Ya, itu juga beda channel. Ada yang channel itu bagus. Nah, ini juga begitu. RCTI ada bayangan seperti garis-garis begini. Terus kemudian kodenya ini jadi ada garis-garis putih. Nah, ini juga ghosting.
hosting. Itu karena antena kita itu tidak hanya menerima dari apa yang dipancarkan oleh pemancar secara langsung, tapi juga dari pantulan. Dan pantulannya itu ada banyak sekali. Dari pohon, dari gedung, dari macam-macam. Nah, itu. Tapi sekarang kan sudah ada TV digital ya, TV digital terestrial. Biasanya channelnya 800 ke atas itu loh. Nah, itu sudah nggak mengenal gini-gini, karena teknologi ini tuh hanya dikenal pada teknologi analog aja. Nah, oke, sampai di sini. Gimana Mas Irfan? Masih apakah mengena jawabannya? Kalau belum mengena, saya jelaskan lagi. Udah, Pak. Oke, oh ya, nanti kalau misalkan belum bilang ya. Baik, terima kasih karena sudah jam 10.44. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Tadi ada Mas Arfan hadir ya? Mas Arfan? Iya, Pak. Hadir ya Mas Arfan ya? Oke, Mas Hadir, Arfan. Pak. Mas Marco tadi Hadir, Pak. hadir ya? Oke, Mas Fianda sudah. Mas Effendi, Mas Effendi. Effendi hadir, Pak. Effendi hadir. Mbak Amal? Amal hadir, Pak, tapi wifi-nya mati, Pak. Oh ya, oke. Oke, Mas Dava. Mas Dava tadi ada kok. Mas Andre ada tadi. Mas Bagas. Bagas izin Pak, lagi balik ke Tuban. Oke. Terus Mas Trisna. Hadir Pak. Oke, hadir. Mas. Oh, sekarang tinggal CE1 ya. CE1 yang belum saya absen. Ini Mas Irfan saya tadi tanya. Nah, Mas Yuda, mana Mas Yuda? Nggak dengar suaranya. Mas Yuda? Udah hadir, Pak, tapi jaringannya lagi error. Oh, Tadi iya. ngechat. Oke. Oh, hijaukan aja. Mas Panca. Mas Panca. Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Oke. Mas Irgi. Hadir, Pak. Irgi hadir. Mas Habibi hadir. Nah, Mas Luis. Hadir Pak, hadir. Hadir. Sehat Mas Luis? Sehat Pak. Oh ya. Semangat ya Mas Luis. Ya Pak. Ya. Sekarang ikut apa aja? Sekarang kegiatannya di kampus ikut UKM nggak? Oh, ikut Pak. Apa saja? UKE apa? Silat sama kerohanian Pak. Oh ya, sip. Bagus. Ya. Yang aktif ya? Aktif ya? Iya Pak. Oke, sip. Mas Akila. Akila nggak ada HP, Pak, Masian, Pak. Oh, masih belum ada HP. Iya, Pak. Oh, laptop HP nggak ada ya? Mas Ilham? Siap hadir, Pak. Ilham. Mas Elang. Mas Diko. Oh, ini ada Mas Diko. Oke. Semangat Mas Diko. Iya, Pak, makasih. Ya. Mas Taufikul Ilhandi yang dari Kalimantan. Hadir, Pak. Hadir. Gimana Kalimantan, aman? Lancar? Alhamdulillah aman, Pak. Aman ya. Oke. Mas Dani tadi hadir. Mas Rizky Ali Ridho tadi. Mas Rizky Ali Ridho. Oke. Jadi yang nggak ada keterangan Mas Rizky Ali Ridho sama Mas Elang ya. Oke. Biasanya Mas Yuda saya suruh. Nah, Mas Dimas. Ya, Pak. Ya, kalau ditanya
anu ya teman Mas Rizky Alirito sama Mas Elang ya. Iya, Pak. Ya, oke. Mungkin di chat di grup aja. Iya. Kalau apa itu kalian ada kendala nggak apa-apa sih chat di grup kalian sendiri aja nggak apa-apa, nanti salah satu nyampaikan ke saya pada saat kuliah. Nah. Oke, itu aja. Makasih ya. Makasih banyak.